Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengistimewakan kita dengan syariatnya, yang mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengistimewakan kita dengan aturan-aturan yang luar biasa indah, yang mengatur segala macam aspek kehidupan kita sampai kepada hal-hal yang paling mendetail sekalipun dari seorang perempuan. Ilmu yang berkaitan dengan haid ini adalah ilmu yang istimewa, diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang istimewa, yang mempunyai perhatian kepada salatnya, yang mempunyai keperhatian terhadap ibadahnya, yang memiliki perhatian-perhatian terhadap sesuatu yang akan menjadi sambungan antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu diistiqomahkan. Semoga kita semuanya terbantukan dengan pemahaman-pemahaman yang indah. Semoga kita semuanya memiliki hati dan juga pikiran yang faham, sadar bahwasanya ini adalah sesuatu yang penting, ini adalah sesuatu yang harus saya pelajari, ini adalah sebuah kewajiban yang harus difahami oleh saya, anak-anak saya, keluarga tercinta saya, agar semuanya menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang benar di dalam ibadahnya. Kita sudah membahas tentang definisi-definisi dari darah-darah yang keluar dari rahim perempuan. Ada yang namanya haid, ada yang namanya nifas, dan juga yang terakhir adalah istihadhah. Secara hukum adalah 3 hal ini. Jika perempuan mengalami menstruasi ataupun keluar darah, darah tersebut pasti salah satu dari 3 darah ini. Kalau enggak haid, ya nifas, ya istihadhah. Fala rabi'alaha. Tidak ada darah keempat. Sebagai penyempurna dari pengetahuan kita terhadap definisi perkara-perkara sesuatu yang keluar dari kemaluan perempuan, di sini para ulama kita atau sang muallif dari kitab yang saya baca ini adalah kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah ala madhabil Imam Syafi'i, karya dari Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saggaf, hafidhahullahu ta'ala. Di sini beliau menutup pembahasan tentang darah-darah yang keluar dari rahim perempuan ini dengan khatimah fi hukmi rutubatil farj, sesuatu yang juga sering keluar dari perempuan tapi bukan berupa darah, yaitu rutubatul farj atau basah-basahnya kemaluan. Sekali lagi, kalau kita membahas tentang perkara yang semacam ini, Rasulullah sering kali mengingatkan la haya fiddin, jangan pernah malu membahas tentang apapun yang berkaitan dengan ibadahmu. Jangan pernah malu untuk bertanya tentang keabsahan sesuatu yang bisa yang menjadi penentu dari setiap ibadahmu, karena at-thaharah miftahu as-salah. Katanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya thaharah itu adalah kunci dari setiap ibadah. Kalau thaharah, banyak orang nanya gimana sih caranya khusyuk di dalam sholat, gimana sih caranya memperbaiki sholat, gimana biar sholat saya ini bisa tenang, bisa huduk dan lain sebagainya. Tapi banyak yang tidak terlalu perhatian dengan masalah toharoh, masalah cebok, masalah hukumnya air, masalah mana tempat yang najis, mana yang enggak, dan bagaimana cara kita menyucikan berbagai macam najis, macam-macamnya najis dan lain sebagainya. Banyak yang tidak terlalu perhatian terhadap hal tersebut. Padahal toharoh miftahus shalah, sesungguhnya kunci dari sholat itu sir atau rahasia yang terkandung dari setiap sholat kita, dari setiap gerakan ataupun bacaan-bacaan dari sholat kita itu tergantung dengan bagaimana kita bertoharoh. Jadi kalau pengen khusyuk sholatnya, khusyuk juga di dalam wudunya.
Kita perbaiki juga cara kita bersesuci, kita perbaiki juga cara kita mandi dan lain sebagainya. Makanya ilmu-ilmu yang semacam ini adalah ilmu-ilmu kunci. Ilmu-ilmu kunci, karena kalau sudah ini yang kita abaikan, maka ibadah selanjutnya ini jadi nggak karu-karuan. Makanya kita perlu bahas. Jadi gampangnya seperti ini. Perempuan ini dari rahimnya ini kan keluar macam-macam ya. Ada kalanya darah. Kalau darah jelas berwarna seperti itu kan, kalau enggak merah ya coklat, ya hitam, ya kuning, ya keruh. Tapi selain darah ini kan ada banyak hal juga yang keluar dari rahimnya perempuan, mulai dari janin, ya kan, janin keluarnya juga dari jalan yang sama. Setelah itu juga yang dibahas di sini adalah rutubatul farj atau basah-basahnya kemaluan. Para ulama kita mengatakan sesungguhnya farjul mar'ah, kemaluannya perempuan itu sama kayak mata, selalu basah. Kita kalau misalkan megang mata, kita pegang bagian mata kita, ini kan terasa basah seperti itu. Kemaluannya perempuan juga seperti itu, selalu dalam keadaan basah. Jadi kalau kita membahas ini gimana ini? Kalau misalkan saya mau sholat, saya pakai celana dalam, apa harus? Cebok itu apa harus sih? Saya bersihkan kemaluan sebelum saya berwudu itu apa harus? Kita lihat. Kalau misalkan kemaluan kita tetap kering atau nggak ada sesuatu apapun di situ, maka bisa dianggap sebagai sesuatu yang tetap suci dan bisa langsung wudu, langsung dipakai untuk sholat, bisa-bisa saja. Tapi kan kebanyakan perempuan tidak seperti itu. Kebanyakan perempuan ada sesuatu yang selalu keluar dari mereka. Ini makanya kita harus bisa membedakan mana yang najis, mana yang tidak najis. Karena yang keluar dari kemaluan kita ini yang bukan darah ya, yang kita bahas di sini adalah rutubatul farj atau basah-basahnya kemaluan ini ada yang najis, ada yang tidak najis. Secara gampangnya kalau kita pengen tahu mana yang najis dan mana yang tidak, adalah ketika yang keluar itu dari bagian dalam rahim kita, maka otomatis semuanya adalah najis. Bagian dalam ini yang mana? Bagian dalam itu yang tidak terlihat ketika kita jongkok cebok. Ketika kita cebok, istinja istilahnya, atau kita sedang membersihkan kemaluan kita, ini bagian yang wajib untuk dibersihkan itu adalah yang tampak ketika kita jongkok, yang terbuka ketika kita jongkok. Maka semua tempat yang terbuka pada waktu itu wajib untuk dibasuh, wajib untuk dibersihkan, entah itu bagian kemaluan bagian belakang ataupun bagian depan, bagian dubur ataupun bagian kubul. Semuanya yang terlihat atau terbuka ketika kita dalam keadaan jongkok itu wajib untuk dibersihkan. Dan tidak perlu lebih dalam lagi. Istilahnya nggak perlu membersihkan lebih ke dalam lagi. Dan ini berlaku pada orang hidup maupun orang mati. Orang hidup yang kita misalkan kalau orang hidup kan bisa cebok sendiri ya, bisa membersihkan sendiri. Mana ini bagian yang wajib untuk saya bersihkan? Ya yang terbuka ketika kita jongkok. Orang meninggal pun juga seperti itu. Orang meninggal pun juga seperti itu. Yang wajib dibasuh dari mereka hanya yang terlihat ya, yang terbuka ketika mereka itu istilahnya kalau disuruh jongkok kan nggak bisa juga. Yang bisa tersampaikan air secara otomatis tanpa kita memasukkan sesuatu ke kemaluan mereka. Maaf. Jadi ini harus kita sampaikan karena banyak yang istilahnya saya pernah beberapa kali didatengin sama ibu-ibu yang bagian memandikan jenazah seperti itu, yang mereka itu terbiasa memandikan jenazah. Ini ada di antara mereka yang punya pemahaman bahwasanya ketika memandikan jenazah ini ada orang-orang khusus yang punya tugas khusus. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu maaf sekali. Jadi memasukkan jari-jarinya ini ke dalam duburnya atau ke dalam kemaluan bagian depannya. Jadi dimasukkan, setelah itu dikorek yang bagian kemaluan tersebut. Maaf, ini hukumnya haram. Jadi nggak boleh dan nggak perlu. Istilahnya seperti sampai mereka mengatakan ini kalau sudah kita melakukan seperti itu, Ustazah, ini baunya ini kadang-kadang sampai 2 hari 3 hari nggak hilang. Ya, ngapain? Istilahnya nggak ada syariat yang istilahnya sampai harus membersihkan sampai ke dalam-dalam seperti itu, nggak boleh. Orang kita memandang ke kemaluannya jenazah aja haram, ya kan? Ngelihat aja haram hukumnya.
Jadi auratnya jenazah ketika mereka meninggal masih sama dengan auratnya ketika mereka hidup. Makanya jangan sampai, apalagi sampai dimandikan sama laki-laki, jenazah perempuan dimandikan sama laki-laki, atau yang mewudukan laki-laki, nggak perlu. Jenazah perempuan dimandikan perempuan, jenazah laki-laki dimandikan laki-laki. Bahkan sampai syariat ini mengatur ketika hanya ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, istilahnya misalkan di tengah gunung ada jenazah perempuan, ada orang laki naik ke atas gunung sendirian ketemu sama jenazahnya perempuan, apa wajib memandikan jenazah ini tadi? Nggak perlu, cukup ditayamumi saja, setelah itu dikafani, disolati, selesai. Nggak perlu ada syariat memandikan. Kenapa? Karena dia bukan mahramnya, karena tidak ada istilahnya perempuan ini tadi tidak boleh dipandang sama laki-laki manapun. Jadi walaupun mereka misalkan maaf selama hidupnya nggak pakai kerudung misalkan atau nggak jaga auratnya, nggak nutup auratnya, meskipun mereka tidak bisa menjaga aurat mereka, tapi kita harus tetap menjaga aurat mereka. Ketika mereka tidak mampu untuk menutup auratnya sendiri, maka kita yang hidup yang punya tanggung jawab untuk menjaga aurat mereka. Jadi syariat di dalam memandikan jenazah ini sangat-sangat luar biasa. Harus di tempat yang tertutup, yang masuk cuman orang yang sekedarnya saja, nggak boleh dijadikan tontonan orang banyak dan lain sebagainya, nggak boleh terlihat auratnya, tetap harus ditutup. Apalagi sampai hal yang semacam ini nggak boleh. Jadi memasukkan jari ke bagian kemaluan itu sesuatu yang haram. Jadi bagian mana yang harus kita bersihkan? Bagian yang tampak dari kemaluan itu saja. Bagian yang tampak dari kemaluan tersebut. Jadi seperti itu. Orang hidup, perempuan hidup maupun yang sudah meninggal sama. Bagian luar ini saja yang wajib untuk dibasuh. Nah, untuk hukum rutubatul farj juga sama. Hukumnya basah-basahan kemaluan atau yang sering kita sebutnya keputihan ya. Jadi keputihan ini kalau keluarnya atau basah-basah ini tadi keluarnya dari bagian luar ya, bagian luar yang kelihatan ketika kita itu jongkok, maka para ulama semuanya sepakat hukumnya adalah suci. Nah, hukumnya adalah suci, tidak membatalkan wudhu ya. Bahkan kalau misalkan kita bawa untuk sholat, tetap sah sholatnya kalau keluarnya dari bagian luar. Kalau dari bagian dalam, maka semuanya hukumnya adalah najis kecuali mani. Nah, jadi kalau keluarnya ini dari bagian dalam, maka hukumnya adalah najis, membatalkan wudhu ya. Hukum keputihannya adalah najis dan hanya membatalkan wudhu saja, kecuali satu, yaitu mani. Kalau mani hukumnya adalah suci, akan tetapi mewajibkan orang tersebut untuk mandi. Nah, tandanya gimana? Kalau kita mau tahu ini keluarnya dari bagian dalam apa dari bagian luar, ini gimana? Kalau dari bagian dalam itu ada jirimnya. Jirim itu apa ya? Ada sesuatu yang keluar di situ, entah itu lendir-lendir atau kayak semacam kuning-kuning ataupun keruh-keruh, maka itu sudah pasti keluarnya dari bagian dalam. Kalau dari bagian luar ini kita cuman misalkan maaf ya, jadi misalkan kita ngelihat celana dalam kita kok basah ya, padahal saya nggak kencing, padahal saya nggak baru kena air juga enggak, tapi kok basah. Setelah itu mungkin agak nyemek-nyemek seperti itu. Nah, ini berarti keluarnya dari bagian luar. Kalau dari bagian luar, semuanya ulama sepakat itu adalah sesuatu yang suci. Tapi kalau dari bagian dalam, semua ulama sepakat bahwasanya hukumnya adalah najis. Bahkan dikategorikan menjadi dua macam. Jadi yang dari dalam ini ya, dari keputihan yang keluarnya dari dalam itu ada 3 macam. Ada kalanya namanya mani, ada kalanya namanya madhi, ada juga yang namanya wadi. Mani, madhi, wadi. Mani, wadi, madi. Nah, cara membedakannya gimana? Kalau mani sama madhi ini mirip. Nah, ini mirip. Cuman yang satu hukumnya najis, yang satunya hukumnya suci. Satunya hukumnya najis, satunya hukumnya suci. Yang mani ini gimana? Nah, jadi mani sama madhi ini adalah cairan yang keluar ketika seseorang itu bersyahwat.
Jadi syahwat birahi, syahwat untuk melakukan hubungan biologis, sesuatu yang memang lumrah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada setiap hamba, ini namanya adalah syahwat. Syahwat. Jadi mani dan juga madhi ini sesuatu yang keluar karena syahwat. Kalau tidak ada syahwat nggak akan keluar. Ya, kalau nggak ada syahwat nggak akan keluar. Bedanya apa? Kalau mani adalah cairan yang keluar ketika seseorang bersyahwat dan sampai ke klimaks. Ya. Jadi sampai ke klimaks, tandanya klimaks ini apa? Tandanya klimaks ini keluarnya bitadafuk. Jadi ada kayak kayak dorongan yang mendorong hal tersebut untuk keluar. Itu namanya mani. Jadi dan setelah keluar biasanya efeknya ini seseorang tersebut lemas. Jadi efeknya keluar mani ini, orang setelah mengeluarkan mani biasanya itu lemas, entah itu perempuan ataupun juga laki-laki. Kalau untuk mani hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci, hanya saja mewajibkan orang tersebut untuk melaksanakan mandi besar. Jadi hukumnya adalah suci, diambil dari ketika pernah suatu hari Rasulullah itu mau keluar melaksanakan sholat, ditegur sama Sayyidah Aisyah, ya Rasul, sarungnya jenengan ini kecipratan mani, misalnya ada mani di situ, maka sama Rasulullah cuma dikerik aja. Jadi dikerik, setelah itu beliau tetap dipakai sarungnya dan beliau berangkat melaksanakan sholat. Itu menunjukkan kalau maninya itu sendiri hukumnya adalah suci. Tapi orang yang keluar mani, entah karena hubungan ataupun tidak, karena tidur mimpi basah dan lain sebagainya, semuanya mewajibkan orang tersebut untuk mandi besar. Jadi itu mani. Kalau madhi juga sama, orang keluarnya itu karena syahwat, tapi nggak sampai klimaks, Maka kalau madhi ini hukumnya adalah najis, Kalau madhi ini hukumnya adalah najis, hanya saja cuman mewajibkan orang tersebut untuk wudu, nggak sampai wajib untuk mandi. Dan biasanya kalau orang keluar mani pasti bercampur dengan madhi. Orang keluar jadi belum tentu orang keluar madhi ini bercampur dengan mani, tapi kalau keluar mani sudah pasti bercampur dengan madhi. Itu yang pertama. Jadi yang keluar dari dalam ini 3 macam, mani, madhi. Pertama, 2 hal yang kita bahas. Yang terakhir adalah wadi. Wadi ini yang mungkin perempuan sering menyebutnya dengan kata-kata keputihan. Jadi keluarnya itu karena jamur kah, karena ngangkat beban, karena kecapean, karena habis kencing, dan lain sebagainya. Maka dianggap sebagai wadi. Wadi ini tadi keluarnya tanpa sebab, nggak karena syahwat, nggak karena apa, tapi ada kalanya perempuan itu keluar hal tersebut di waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebiasaannya sendiri, sesuai dengan hormonnya masing-masing. Gimana hukumnya? Sama dengan madhi, yaitu hukumnya adalah najis, hanya saja mewajibkan orang tersebut untuk melaksanakan wudu, nggak wajib mandi bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu kalau kita membahas tentang hal-hal yang keluar dari rahim perempuan ini, ada kalanya berupa darah, ada kalanya berupa selain darah. Jadi kalau misalkan darah hanya 3 macam hukumnya, yaitu haid, nifas dan juga istihadah. Tapi kalau yang selain dari darah dan selain janin, istilahnya bukan bayi, maka hukumnya adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau misalkan sesuatu yang keluar ini tadi, cairan yang keluar ini keluarnya dari bagian luar, maka tidak najis dan tidak mewajibkan apapun. Tapi ketika keluarnya dari bagian dalam, entah itu tengah ataupun dalam, bagian-bagian dalam rahim itu sendiri yang biasanya disebut oleh para ulama dengan mani, madhi ataupun wadi, maka hukumnya berbeda-beda. Istilahnya hukumnya bisa dikatakan kategorinya adalah najis, Najis mewajibkan untuk wudu. Jadi sama hukumnya seperti kencing. Sama hukumnya dihukumi. Jadi keputihan itu hukumnya sama seperti kencing. Jadi bendanya hukumnya adalah najis dan mewajibkan orang yang keluar ini tadi, mewajibkan bagi mereka untuk wudu saja, kecuali mani. Kalau mani ini keluarnya bendanya atau jiremnya ini dihukumi sebagai
suci. Karena kenapa kok suci? Karena kita semuanya berasal dari mani, maka tidak mungkin asal manusianya suci dan asal dari manusia ini hukumnya adalah najis. Jadi maka dihukumi sebagai suci dan yang mengeluarkannya dihukumi sebagai seseorang yang berhadas besar. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mandi besar. Sekarang kita masuk ke ad-darsu tsani fi sinnil haid wa muddatuhu wa alwanuhu wa sifatuh. Kita mungkin sudah sedikit mengulik tentang usia haid ya, tentang usia haid dan seseorang ketika keluar darah ini dibagi menjadi dua macam. Misalnya ketika seseorang itu keluar mengeluarkan darah, maka ketika kita melihatnya darah ini bisa dihukumi sebagai haid ini dalam dua keadaan. Ketika yang mengeluarkannya adalah orang yang atau anak yang pertama kali mengalami haid, jadi darah itu adalah darah pertama mereka, maka yang kita lihat adalah usianya. Ketika usianya sudah di atas 9 tahun lebih, 9 tahun kurang 16 hari, maka darah tersebut dianggap sebagai darah haid. Tapi ketika keluarnya ini di bawah usia tersebut, usia 8 tahun atau 9 tahun kurang 20 hari, 9 tahun kurang 1 bulan, 9 tahun kurang 2 bulan dan lain sebagainya, maka darah tersebut masih dianggap sebagai darah istihadhah. Jadi darahnya bukan darah haid tapi darah istihadhah dan belum menjadikan perempuan itu sebagai seseorang yang baligh, seperti itu. Jadi belum dianggap sebagai anak yang sudah baligh. Karena baligh ini usia di mana catatan amal mereka itu mulai terhitung. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rufi'al qalam an thalath. Jadi setiap dari kita, setiap hamba-hamba Allah Ta'ala ini, setiap manusia ya, setiap manusia yang ada di alam semesta ini, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu, setiap dari kita memiliki ada dua malaikat yang selalu memantau kita, yang selalu mencatat amal apapun yang sedang kita lakukan, apa yang kita omongkan, di mana kita berada, kita lagi ngapain dan lain sebagainya, semua tercatatkan dengan detail di dalam catatan amal kita tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan orang-orang ketika membuka buku amal mereka semuanya spontan kaget sambil mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab macam apa ini? Buku macam apa ini? Gak ada sesuatu apapun yang kecil ataupun yang besar dari setiap hal yang saya lakukan ini kecuali tertulis di sini, kecuali ada di sini, kecuali saya bisa membacanya, saya bisa melihat amal-amal perbuatan tersebut. Maka itu yang baik ataupun yang istilahnya yang ngambil catatannya pakai tangan kanan ataupun yang pakai tangan kiri atau yang ngambil dari bagian punggung mereka, semuanya spontan mengatakan seperti itu. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan apa ini? Gak ada sesuatu yang kecil ataupun yang besar kecuali semuanya diperhitungkan di sini. Ini maka seperti yang kita guru saya sering kali mengatakan, ini catatan amal itu kita sendiri yang bikin, tapi kita juga yang kaget. Jadi sejarah hidup kita ini kan kita sendiri yang ngukir, kita punya pilihan untuk baik ataupun buruk, kita punya pilihan untuk melakukan ini itu, kita punya pilihan untuk melangkah ke sana ke sini dan lain sebagainya, kita punya pilihan-pilihan tersebut. Tapi nanti di hari kiamat setiap orang yang menerima catatan amal itu semuanya terkaget-kaget. Cuma kagetnya ini beda. Kalau yang baik-baik kaget karena banyaknya kebaikan yang mereka lakukan, sedangkan yang buruk-buruk kaget betapa banyaknya keburukan yang telah mereka lakukan sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Dan di sini Rasulullah mengatakan rufi'al qalam an thalath. Catatan amal setiap orang itu terangkat pada 3 orang. Maksudnya kolamnya atau pulpennya malaikat ini berhenti untuk menulis, belum mulai menulis atau berhenti menulis untuk tiga golongan manusia. Yang pertama adalah an-naim hatta yastayqid, orang tidur sampai mereka bangun. Ketika seseorang tertidur, ketika kita tertidur, misalkan ada orang tidur, dalam tidurnya maaf ya, misalkan ngomong kotor, ngomong yang nggak benar dan lain sebagainya, itu nggak dicatat.
itu nggak ada catatan keburukan bagi mereka, karena mereka dalam kondisi nggak sadar. An-naim hatta yastayqid, orang tidur sampai mereka bangun. Kecuali orang-orang yang tidur sambil beradab, pakai doa, baca hal-hal yang diajarkan sama Rasulullah untuk kita baca sebelum tidur, kayak subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baca ayat kursi, baca surat Al-Kafirun dan lain sebagainya, surat-surat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca sebelum tidur, maka tidurnya orang tersebut dianggap sebagai ibadah, dan para malaikat tetap nuliskan kebaikan ketika kita dalam keadaan tidur. Tapi secara umum, istilahnya orang ketika tidur tidak ada dosa bagi mereka, tidak ada catatan keburukan bagi mereka. Jadi an-naim hatta yastayqid. Lalu yang kedua, Rasulullah juga mengatakan al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai mereka sadar dari kegilaannya, sampai mereka sembuh dari kegilaannya. Makanya orang gila itu nggak ada hukum, mau mereka telanjang kah, mau mereka ngomong apa, mau mereka melakukan apa, nggak ada hukum bagi mereka, tidak ada dosa bagi mereka, juga tidak ada pahala bagi mereka. Dan malaikat nganggur, istilahnya malaikatnya mereka nggak nulis apa-apa, karena mereka orang yang tidak memiliki akal. Dan yang terakhir, as-sabi hatta yablugh, jadi anak kecil ketika mereka berubah dewasa, ketika mereka masuk ke usia baligh. Nah, jadi ketika seseorang itu masuk ke usia baligh, mulai itu juga catatan amal mereka ini tertuliskan. Makanya kemarin saya sempat bahas tentang hal ini sama anak-anak sekolah ya, anak-anak SMP seperti itu. Mereka, saya tanya, ini kira-kira apa ini yang kita omongkan, atau catatan buku pertama kita ini dimulai dengan apa? Kapan itu? Ketika kita pertama kali ketahuan kalau kita itu haid. Ini kebanyakan mungkin rata-rata yang diomongkan, teriak ya, mama, bunda, dan lain sebagainya, karena kaget keluar darah untuk yang perempuan, ya kan. Jadi catatan, makanya kita itu perlu, istilahnya kepada terutama untuk anak-anak perempuan ya, ini perlu untuk kita fahamkan sama mereka, kalau darah haid itu nanti kamu suatu hari akan keluar darah haid, dan kalau sudah keluar darah haid jangan panik, gak usah, istilahnya gak usah teriak ke sana sini, gak usah kaget dan lain sebagainya, nanti datang aja ke mama, tak ajarin caranya ini itu dan lain sebagainya. Dikasih tahu agar mereka siap menghadapi hal tersebut. Dan satu lagi yang penting, catatan amal mereka dimulai pada saat itu. Jadi catatan kebaikan mereka menjadi tanggung jawab mereka sendiri, catatan keburukan mereka juga menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Sholat mereka harus diperhatikan, sholat mereka akan diperhitungkan sama Allah Ta'ala. Ya, ibadah mereka, sholatnya, penutupan auratnya, zakatnya, istilahnya puasanya dan lain sebagainya, semuanya menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Ini yang harus kita pahamkan. Jadi ketika anak perempuan itu pertama kali mengalami haid, maka yang kita lihat pertama kali adalah usianya. Apakah usianya sudah bisa untuk dianggap sebagai perempuan yang mengalami haid? Yaitu usia 9 tahun kurang 16 hari. Kalau di atas usia tersebut maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau di bawah itu usianya masih belum sampai 9 tahun kurang 16 hari, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau perempuan ini adalah perempuan yang sudah terbiasa haid, jadi sudah pernah, walaupun cuma sekali, sudah punya kebiasaan haid, maka darah yang keluar ini bisa dianggap sebagai darah haid ketika sudah memiliki masa suci yang lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi minimalnya suci, dia sudah mengalami suci lebih dari 15 hari 15 malam, maka baru darah tersebut bisa dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau masih di bawah itu, saya bulan kemarin suci tanggal 10 misalkan, tanggal 10 bulan Januari saya suci, tanggal 20 keluar darah lagi, gimana ini hukumnya? Apa bisa dianggap sebagai darah haid? Nggak bisa. Kenapa? Karena belum sempurna 15 hari dari masa sucinya. Ketika
perempuan mengalami haid yang kedua kah, yang ketiga kah, atau yang seterusnya, mereka bisa dianggap haid ketika sudah memiliki masa suci, ya, sudah menyelesaikan masa suci minimalnya, yaitu 15 hari 15 malam. Kalau tidak, ya, kalau belum sampai 15 hari, maka mereka harus menyempurnakan dulu. Yang sebelum 15 hari dianggap sebagai istihadah, yang setelah 15 hari baru dianggap sebagai haid. Misalkan ada perempuan keluar darah haid selama 7 hari. Keluar darah haid selama 7 hari. Setelah itu suci 13 hari. Keluar di hari ke-13 dari sucinya keluar darah lagi. Keluar darah sampai 7 hari ke depan. Gimana ini hukumnya? Yang 2 hari istihadah, yang 5 hari adalah haid baru. Jadi yang 2 hari ini tadi istihadah. Kenapa? Karena dia harus menyelesaikan masa sucinya, minimal masa sucinya yaitu 15 hari 15 malam. Yang selanjutnya baru dianggap sebagai darah haid. Nah, jadi itu kalau orang nanya istilahnya darah saya ini kapan bisa dianggap haid, ini kapan? Kalau di pertama kali dilihat usianya, kalau yang sudah pernah kedua, ketiga dan seterusnya, maka yang dilihat adalah masa sucinya. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang muddatul haid. Nah, kita sudah sempat membahasnya sedikit, yaitu tentang masa haid dan juga warna haid. Nah, jadi warna dari darah haid ini yang dianggap di madhabnya Imam Syafi'i hanya 5. Jadi ada 5 warna yang dianggap sebagai darah haid. Yang pertama adalah yang paling kuat, dan ini harus kita nyari taunya harus urut, istilahnya seperti itu, karena nanti kekuatan dari darah itu sendiri juga menjadi penentu dari istihadah dan lain sebagainya, di dalam hal istihadah dan lain sebagainya. Jadi darah yang pertama yang paling kuat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innama damul haid hiya damun aswad yu'raf. Jadi Rasulullah pernah mengatakan darah haid itu adalah darah yang warnanya hitam pekat seperti yang biasa kamu keluar. Jadi berarti yang paling kuat adalah darah hitam. Lalu yang kedua darah humrah, merah. Hitam, merah. Setelah merah syukrah. Syukrah itu coklat. Hitam, merah, coklat. Yang ketiga adalah sufrah, kuning. Warna kuning. Dan yang terakhir adalah kudroh atau keruh. Kuning, keruh di dalam madhabnya Imam Syafi'i masuk dalam kategori darah haid. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh. 5-5-nya ini dianggap sebagai darah haid. Bahkan Sayyidah Aisyah ini di madhabnya Imam Syafi'i diambil dari hadisnya Sayyidah Aisyah yang mengikut sertakan kuning dan keruh ini sebagai darah haid. Makanya kita sebagai perempuan harus sangat berhati-hati ketika menjelang suci. Ketika kita menjelang suci, kalau seperti yang diajarkan oleh para ulama kita, caranya nyari tahu suci ini gimana? Caranya nyari tahu suci itu maaf ngambil 2 kapas atau ngambil 2 tisu, ya, ngambil 2 tisu atau ngambil 2 kapas, yang satu disapukan ke bagian kemaluan kita, nggak perlu sampai masuk, tapi bagian luarnya dari kemaluan tersebut kita usapkan di situ. Setelah itu kapas yang satunya kita ludahin. Kalau setelah itu dijajarkan, kalau misalkan sudah sama-sama putih, baru mandi suci. Tapi kalau masih ada kuningnya, masih ada keruhnya, masih ada warnanya antara yang keluar dari kemaluan dengan ludah kita ini tadi masih ada perbedaan, maka jangan keburu-buru mandi suci. Karena ketika kita mandi suci di saat tersebut, padahal masih dianggap sebagai perempuan yang haid, maka mandi kita nggak sah. Jadi perempuan haid mandi besar ini hukum mandinya adalah batal, istilahnya nggak sah, tidak membuat perempuan ini suci sama sekali. Ya, bukan berarti saya kalau sudah mandi suci meskipun keluar darah merah sekalipun, coklat sekalipun, saya mandi suci lalu bisa dianggap sebagai perempuan yang suci, nggak bisa. Ini banyak terjadi ketika perempuan itu berangkat umroh, kadang-kadang umroh, haji, sudah jauh-jauh nyampe ke sana, nggak ngerti ilmunya haid dan lain sebagainya. Mereka menganggap istilahnya saya sudah terlanjur di sini, udah kadung minum obat biar nggak haid dan lain sebagainya, tapi ternyata masih tetap keluar flek-flek dan lain sebagainya. Gimana ini hukumnya? Tetap
Kalau keluarnya itu flek-flek dan lebih dari 24 jam dianggapnya tetap darah haid. Meskipun sudah pakai istilahnya penahan dan lain sebagainya, keluar ya tetap dianggap sebagai perempuan haid. Bahkan banyak di antara mereka yang udahlah nggak apa-apa, saya setiap kali berangkat ke masjid saya akan mandi besar. Jadi jadi keluar darah, tapi mandi besar, habis itu wudu, habis itu berangkat sholat, nanti sholat duhur misalkan, nanti asar gitu lagi, mandi lagi, pakai pembalut ini, nggak bisa, nggak sama hukum antara perempuan haid dengan perempuan yang istihadah. Kalau istihadah sama persis seperti orang yang suci, tapi kalau sudah haid ya haid. Mau itu di haram kah, mau itu di Masjidil Haram, di Mekah kah, di Madinah kah, di Palestina, kita perempuan keluar darah, hukumnya adalah perempuan yang haid. Ketika mereka haid, haram masuk masjid, haram sholat, haram melaksanakan wudhu, haram mandi. Jadi dari awal ini sudah salah semuanya ini. Keharaman demi keharaman, mandinya haram, wudunya haram, masuk masjidnya haram, sholatnya haram, kalau tawafnya juga haram, semuanya haram. Nah, semuanya. Jadi kalau sudah haram bukan pahala yang didapat tapi dosa. Jadi bukan pahala yang didapatkan tapi adalah dosa. Penting sekali kita belajar kapan kita boleh mandi suci, kapan kita harus suci, kapan kita harus mandi dan lain sebagainya. Ini ilmu yang sangat penting sekali. Karena kalau tidak kocar-kacir semuanya. Salat yang harusnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadi menjauhkan kita. Wudu, mandi yang harusnya membersihkan kita, mengangkat hadas kita nggak terangkat hadas kita, bahkan tambah istilahnya tambah dapat dosa ketika kita mandi ataupun wudu pada saat tersebut. Jadi harus berhati-hati sekali. Diambil juga Sayyidah Aisyah, sering kali ada perempuan-perempuan yang datang kepada beliau sambil bawa maaf apa yang keluar dari mereka ini ditunjukkan. Kalau orang sekarang mungkin celana dalamnya dibawa ke Sayyidah Aisyah, setelah itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, apakah boleh saya itu suci ya? Jadi apakah boleh saya mandi suci ketika di kemaluan saya ini keluar yang semacam ini? Maka Rasulullah mengatakan la ta'jilna intadir, istilahnya jangan keburu-buru mandi, tunggu sampai kamu melihat qussatal bayda, sampai kamu melihat kapas kamu itu berwarna putih bersih. Kalau sudah putih bersih silahkan mandi. Tapi kalau misalkan istilahnya belum seperti itu, belum putih bersih, maka jangan keburu-buru mandi suci, tunggu dulu. Dan paling tidak kita kalau sudah akhir-akhir haid seperti itu, mungkin hari ke-7, 8 dan seterusnya, ini paling tidak kita ngeceknya itu setiap kali waktu sholat. Subuh dicek, nanti waktu duhur dicek lagi, waktu asar dicek lagi. Nggak harus juga setiap waktu kita bolak-balik ke kamar mandi setiap jam untuk ngecek, nggak harus. Yang penting ketika datang waktu sholat kita cek. Nah, kalau misalkan sudah suci, harus cepat-cepat mandi. Nah, karena nanti ada hukum lain juga ketika kita bahas tentang bab sholat, itu ada yang namanya turu'ul mani wa zawalul mani. Hukum bagi perempuan yang pertama kali datang penghalang itu, sholat mana yang harus dikerjakan dan mana yang boleh ditinggalkan. Dan begitu juga ketika suci, mana sholat yang harus dikerjakan dan mana yang harus diqodho, mana yang boleh istilahnya sudah tidak menjadi tanggungannya mereka dan lain sebagainya. Itu ada hukumnya tersendiri. Jadi seperti itu, 5 macam darah yang harus kita hati-hati di dalamnya, yang dianggap di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Yang pertama adalah hitam, yang kedua adalah merah, yang ketiga adalah coklat, yang ketiga adalah coklat, yang keempat adalah sufrah atau kuning, kekuningan itu juga masih haid, dan yang terakhir adalah kudroh atau keruh. Keruh ini kan yang paling lemah. Banyak perempuan yang dan kadang-kadang kalau yang keruh ini kalau kita pakai pembalut itu nggak keluar di pembalut sudahan. Nah, di pembalut sudah nggak ada, tapi ketika kita masukkan pakai kapas ataupun tisu seperti itu masih ada. Jadi kita harus berhati-hati di dalamnya. Dan untuk haid ini seperti yang kita ketahui warnanya adalah 5 macam ini tadi, dan 5-5-nya ini selama keluarnya itu di masa 15 hari haid semuanya bisa dianggap sebagai darah haid.
Tapi kalau misalkan ada yang keluar dari masa 15 hari, di situ tercampur antara darah haid dengan istihadah. Seperti yang kita tahu, minimalnya haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Maksimalnya haid adalah 15 hari 15 malam dari pertama kali perempuan itu melihat darah, dan kebiasaannya adalah antara 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari itu adalah kebiasaannya kebanyakan perempuan. Nah, 5 warna ini tadi ketika keluar di masa 15 hari, maka semuanya bisa dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau tidak, ada sebagian yang keluar dari masa 15 hari, maka sebagiannya dianggap sebagai haid dan sebagiannya dianggap sebagai istihadah. Misalkan ada perempuan keluar darah selama 10 hari. Nah, keluar darah selama 10 hari. Sehari warnanya merah, seharinya lagi warnanya kuning, seharinya lagi warnanya coklat, besoknya lagi hitam, besoknya lagi merah lagi, keruh, coklat, kuning, dan lain sampai hari ke-10. Gimana ini hukumnya? Nah, kalau melihat darah yang semacam itu selama 10 hari berturut-turut, maka semuanya dianggap sebagai darah haid. Kenapa? Karena walaupun darahnya berbeda-beda, tapi masih semuanya masih berada di masa 15 hari. Masih berada di masa 15 hari. Tapi lain ceritanya kalau sampai keluar dari masa 15 hari. Misalkan contohnya, ada perempuan keluar darah selama 20 hari misalkan gitu. Saya keluar darah selama 20 hari. Warnanya gimana? Oh, warnanya itu 10 hari pertama itu hitam. Nah, 10 hari pertama itu saya keluar hitam pekat seperti itu. Tapi 10 hari yang kedua itu warnanya merah encer misalkan gitu. Jadi 10 harinya hitam pekat, 10 harinya lagi warnanya merah encer. Habis itu suci. Di hari ke-20 selesai darahnya. Gimana ini kita menghukuminya? Yang kuat, yang haid, yang lemah istihadah. Yang 10 hari hitam itu dianggap sebagai haid, yang 10 hari terakhir dianggap sebagai istihadah. Enggak 15 hari, Kak, enggak 15 hari. Bukan yang 15 hari yang kita anggap sebagai darah haid, karena di sini perempuannya ini mengalami darah lebih dari 15 hari. Keluar darahnya itu lebih dari 15 hari, tapi darahnya itu bisa dibedakan. Kalau darahnya bisa dibedakan, maka yang kuat yang dianggap sebagai haid, yang lemah dianggap sebagai istihadah. Dan di sini keluar darahnya cuma 2, yang satu hitam, yang satu merah. Maka yang hitam ini semuanya dianggap sebagai darah haid, yang lemah semuanya juga dianggap sebagai darah istihadah. Mandi sucinya kapan? Mandi sucinya tetap di hari ke-15. Jadi mandi sucinya tetap di hari ke-15, mandi suci bersih, setelah itu menjalani sholat dengan caranya orang yang istihadah. Jadi cebok dulu, pakai pembalut, setelah itu wudu, niatnya wudu, nawaitul wudu listibahati fardhi sholat, saya niat wudu agar saya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat fardu, karena sebenarnya saya nggak bisa sholat fardu karena darahnya keluar terus menerus. Tapi sudah masuk waktu di mana saya ini nggak bisa, bukan dianggap sebagai perempuan yang haid lagi, tapi harus istihadah, maka menjalani sholat seperti layaknya orang yang istihadah. Dan sholat ini tadi setelah wudu dengan niat yang berbeda semacam itu, langsung sholat. Nggak boleh melakukan apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Habis wudu misalkan nonton TV, atau habis wudu melanjutkan masak atau melanjutkan makan dan lain sebagainya, batal, harus diulangi dari awal lagi. Jadi melakukan langsung sholat, dan sholatnya ini cuma bisa dipakai untuk sekali sholat fardu dan berapapun sholat sunnah. Sholat fardunya cuma boleh sekali, tapi untuk sholat sunnahnya berapapun bisa dilaksanakan. Mau sholat sunnah, mau baca Quran, mau masuk masjid dan lain sebagainya, semuanya diperbolehkan dengan satu wudu ini tadi. Cuman kalau untuk sholat wajib, istilahnya habis sholat duhur mau melaksanakan sholat asar, ketika sholat asar mau melaksanakan sholat asar harus diulangi lagi, cebok lagi, ganti pembalut, setelah itu wudu dengan niat nawaitul wudu listibahati fardhi shalah, setelah itu sholat untuk sholat yang kedua, seperti itu. Jadi perempuan begitu menghukuminya. Jadi
Waktu-waktu waktu untuk keluar darah itu minimalnya adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam, maksimalnya adalah 15 hari 15 malam, tapi kebiasaannya adalah 6 sampai 7 hari. Nah, di kurun masa waktu 15 hari itu tadi, ketika keluar darah dengan 5 warna ini tadi, maka semuanya masih bisa dianggap sebagai darah haid. Tapi ketika sudah keluar dari masa 15 hari, maka berarti tercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Dan yang perlu kita fahami di sini atau yang perlu kita kikis pemahaman di mana yang haid 15 hari lanjutnya adalah istihadah. Nggak semudah itu ya. Jadi nggak bisa menghukumi dengan cara yang semacam itu, tapi kita harus memperhatikan mana yang kuat dan mana yang lemah. Yang kuat yang dianggap ketika kita bisa membedakan darah, maka yang kuat yang dianggap sebagai darah haid, yang lemah dianggap sebagai darah istihadah. Lain kalau misalkan semacam ini. Jadi ada perempuan misalkan keluar darah selama 20 hari. Ya, keluar darah selama 20 hari. 10 hari pertama warnanya hitam. Ya, 10 hari pertama warnanya hitam. 5 hari kedua, jadi di 10 hari kedua itu yang 5 hari warnanya merah pekat, yang 5 hari warnanya merah encer, misalkan gitu. Yang 5 hari merah tapi pekat, yang 5 harinya lagi merah tapi encer. Setelah itu berhenti. Gimana ini menghukumnya? Di sini baru 15 harinya adalah haid, 5 harinya adalah istihadah. Kenapa? Kan sama-sama merah ya, karena kan tadi katanya yang kuat yang haid, yang lemah yang istihadah. Di sini ada 2 darah, yang satu kuat, yang satu lemah. Merah dianggap lemah karena masih ada hitam di situ. Tapi kenapa kok yang merah yang 5 hari ini dianggap sebagai darah haid? Karena masih berada di masa 15 hari dan di hari ke-15 terjadi perubahan. Terjadi perubahan ke yang lebih lemah ya. Terjadi perubahan ke yang lebih lemah, maka yang kuat dengan yang lemah dianggap sebagai haid. Yang lebih lemah dianggap sebagai istihadah. Dianggap sebagai darah istihadah, seperti itu. Warna-warna sudah, dan terakhir mungkin penutupnya adalah bab yang membahas tentang perempuan di madhab kita, di madhabnya Imam Syafi'i, perempuan hamil itu masih bisa mengalami haid. Jadi ketika ada seorang perempuan dalam keadaan hamil, ya, ada perempuan dalam keadaan hamil, setelah itu mengeluarkan darah dan darahnya ini lebih dari 24 jam, maka darah tersebut dianggap sebagai darah haid. Jadi banyak perempuan, biasanya rata-rata perempuan ketika hamil ini kan terangkat juga haidnya, istilahnya nggak mengalami haid sama sekali. Tapi ketika ada perempuan dalam keadaan hamil tapi mereka mengeluarkan darah dan darahnya ini lebih dari 24 jam, bukan cuma flek-flek aja istilahnya, jadi keluarnya itu banyak, keluarnya itu sehari atau 2 hari atau 3 hari, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Nah, darah itu jadi yang perlu kita pahami juga adalah perempuan hamil bisa haid. Dan ketika mereka haid, hukumnya sama persis seperti perempuan yang haid. Nggak ada bedanya perempuan haid ketika mereka hamil ataupun ketika mereka tidak hamil. Ketika mereka hamil keluar darah dan darahnya itu lebih dari 24 jam, tetap haram hukumnya sholat, haram hukumnya puasa, haram hukumnya berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Makanya yang perlu kita perhatikan nanti itu ketika di akhir-akhir usia kehamilan. Rata-rata yang keluar flek-flek itu kan usia istilahnya 9 bulan atau ketika hampir melahirkan, ya kan? Itu rata-rata kan keluar flek-flek semacam itu. Ini gimana ini? Saya tetap sholat apa enggak? Ketika keluar flek-flek semacam ini istilahnya saya sholat apa tidak? Dilihat aja, kalau misalkan keluarnya itu sedikit-sedikit dan perkiraannya itu nanti nggak akan sampai 24 jam dia akan lahiran, maka tetap sholat aja. Karena itu berarti adalah darah istihadah, damut tolak istilahnya. Kalau di dalam ini namanya darah persalinan, darah menjelang persalinan. Darah menjelang persalinan ini masuknya kalau nggak haid, nifas, ya istihadah. Bukan berarti darah mau menjelang lahiran dianggap sebagai darah yang berbeda lagi, enggak.
Hukumnya tetap salah satu dari 3 ini. Kalau enggak haid, nifas, ya istihadah. Kalau nifas jelas yang keluar setelah bayinya lahir. Kalau sebelum bayinya lahir nggak mungkin dianggap sebagai darah nifas, ya kan? Sebelum bayi itu lahir maka nggak bisa dianggap sebagai darah nifas. Berarti opsinya kalau yang sebelum lahiran, kalau nggak haid ya istihadah. Nah, gimana ini kita menghukumnya? Kita lihat kalau keluarnya itu sedikit-sedikit dan nggak sampai 24 jam, ya, nggak sampai 24 jam, maka dianggap sebagai darah istihadah. Tapi kalau misalkan lebih dari 24 jam, saya keluar pendarahan banyak, Kak. Saya sebelum melahirkan itu pendarahan banyak sekali. Dan kayaknya bakalan lebih dari 24 jam. Maka istilahnya tunda dulu sholat kamu. Istilahnya nggak usah sholat dulu, karena berarti darah itu adalah darah haid. Nah, dan padahal biasanya perempuan itu ketika kesakitan terus keluar flek-flek dan lain sebagainya, itu istilahnya jarak antara seperti itu dengan lahirannya ini masih panjang. Ada yang cepat, ada yang panjang, tapi istilahnya misalkan keluar flek-flek seperti itu jam 1 siang. Jam 1 siang keluar seperti itu. Lahirannya jam 1 malam. Jadi keluar flek itu mulai dari jam 1 siang. Lahirannya jam 1 malam. Berarti kan antara keluarnya darah dengan lahiran ini kan enggak sampai 24 jam, ya kan? Baru 12 jam. Kalau antara jam 1 sampai jam 1 malam ini kan 12 jam. Berarti gimana ini hukumnya? Darah istihadah. Kalau darah istihadah tetap wajib sholat. Dan kalau misalkan istilahnya lagi dalam keadaan saya lahiran anak pertama seperti itu tapi sudah nggak kepikiran sholat dan lain sebagainya, sekarang diingat-ingat lahiran anak pertama, ada nggak sholat saya yang ketinggalan, ada nggak yang perlu untuk saya qadha, karena darah yang sebelum nifas itu bisa jadi darah haid, bisa jadi darah istihadah. Kalau lebih dari 24 jam maka darahnya adalah darah haid, tapi ketika kurang dari 24 jam maka darah itu adalah darah istihadah. Kalau darahnya istihadah berarti ada di atas tanggung jawab kita, ada di atas pundak kita, wajib bagi kita untuk mengqadha. Wajib bagi kita untuk mengqadhanya. Kapan ngodoinya, Kak? Ya nanti ketika selesai dari nifas, lama 40 hari kemudian atau 50 hari kemudian. Ini kan yang banyak orang istilahnya nggak kepikiran dan lain sebagainya. Ini sekarang harus kita cari tahu mana sholat-sholat yang ada di atas tanggung jawab kita, mana sholat-sholat yang wajib untuk kita kerjakan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih dikasih umur sama Allah Ta'ala, mumpung masih dikasih ilmu, dikasih tahu, difahamkan tentang ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perbaiki, kita belajar, ya taubat, ya istighfar, tapi juga diqadai. Bukan berarti istighfar aja lah, saya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak ganti aja Bu, sholat sunnahnya ganti semuanya dengan sholat wajib. Habis sholat subuh lagi. Habis sholat duhur lagi. Habis sholat asar lagi. Diniatkan untuk nutupin sholat-sholat yang tertinggal dari kita di masa-masa kita nggak ngerti. Di masa-masa kita nggak ngerti. Semoga dibantu sama Allah Ta'ala, semoga difahamkan sama Allah Ta'ala, semoga dikasih langkah untuk ringan mengerjakan sholat, ringan mengqadai sholat, ringan untuk belajar tentang sholat, agar semua hal yang menjadi kehidupan kita di dunia sampai akhirat nanti itu semuanya penuh dengan keselamatan, semuanya penuh dengan perhatian dari Allah Ta'ala, semua penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.